Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesugihan Berantai, channel yang akan membawa kalian menelusuri kisah-kisah mistis, cerita horor, dan rahasia gelap pesugihan dari berbagai penjuru Nusantara. Siapkan nyali kalian, karena malam ini kita akan memasuki dunia penuh tumbal, perjanjian gaib, dan kutukan yang mengerikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah horor terbaru dari kami. Mari kita mulai kisah menyeramkan malam ini. Di kawasan elit Jakarta Selatan, tepat di jantung jalanan yang tak pernah tidur, berdiri sebuah bangunan megah bergaya perpaduan arsitektur Jepang modern dan kemewahan klasik Nusantara. Bangunan itu dikenal luas dengan nama Villa Maharani Sushi Dining, restoran sushi paling bergengsi yang menjadi buah bibir para pejabat, artis, pengusaha, hingga sosialita ibu kota. Setiap malam, deretan mobil mewah berjejer rapi di depan halaman restoran. Lampu lentera merah menggantung indah di sepanjang lorong masuk, memantungkan cahaya hangat ke lantai marmer hitam yang mengkilap. Di dalamnya, aroma cuka beras, salmon segar, rumput laut panggang, dan saus khas Jepang bercampur menjadi wangi yang memikat siapa saja yang melangkah masuk. Restoran itu tidak hanya terkenal karena suasananya yang elegan, tetapi juga karena cita rasa sushinya yang dianggap tidak tertandingi. Banyak pelanggan berkata, sekali mencicipi sushi di Villa Maharani, mereka akan terus ingin kembali. Bahkan beberapa pelanggan VIP rela menunggu berminggu-minggu hanya demi mendapatkan meja reservasi. Di balik semua kesuksesan itu, berdirilah seorang pria bernama Kenji Wiratma. Kenji adalah pemilik sekaligus pendiri Villa Maharani. Usianya baru menginjak 40 tahun, wajahnya tampan, rapi, dan selalu tampil dengan setelan jas mahal. Di mata publik, ia dikenal sebagai pengusaha sukses berdarah campuran Indonesia-Jepang yang membangun bisnisnya dari nol. Media sering menulis kisah inspiratifnya, seorang pria gigih yang bangkit dari kebangkrutan dan menjelma menjadi raja kuliner sushi Jakarta. Namun tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya Villa Maharani berdiri. 5 tahun sebelumnya, hidup Kenji berada di titik paling rendah. Ia pernah memiliki restoran kecil di kawasan Blok M, tetapi bangkrut akibat utang menumpuk dan persaingan bisnis yang keras. Semua tabungannya habis, istrinya meninggalkannya, para investor menarik modal. Dalam waktu singkat, hidup Kenji runtuh seperti bangunan tanpa fondasi. Pada suatu malam hujan deras, dalam keadaan mabuk dan putus asa, Kenji berkendara tanpa arah hingga mobilnya berhenti di sebuah desa terpencil di pinggiran Jakarta. Di desa itu, ia berteduh di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Di sanalah ia bertemu seseorang yang mengubah hidupnya selamanya. Seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di depan tungku api kecil. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam seperti menembus isi kepala orang. Namanya Mbah Suro. "Aku sudah menunggumu, Kenji," kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Kenji tertegun. "Bagaimana kau tahu nama saya?" Mbah Suro hanya senyum tipis. "Orang yang datang ke sini selalu membawa keputusasaan, dan keputusasaanmu sangat kuat." Kenji awalnya mengira lelaki itu gila, namun saat Mbah Suro menyebut semua masalah hidupnya secara rinci, utang restoran, kegagalan bisnis, bahkan kepergian istrinya, Kenji mulai percaya bahwa lelaki tua itu bukan orang sembarangan. "Aku bisa membuatmu kaya, membuat restoranmu dipenuhi orang, membuat pelanggan datang tanpa henti, membuat makananmu dicari semua kalangan." Kenji menatap tajam. "Apa syaratnya?" Mbah Suro menambah kayu ke tungku. Api menyala lebih besar.
Kekayaan selalu menuntut tumbal. Kenji terdiam. Ada satu roh penjaga kekayaan bernama Nyai Akane. Ia haus darah perempuan suci. Jika kau ingin sukses, kau harus memberi persembahan setiap bulan. Kenji merasa tubuhnya dingin. Apa persembahannya? Mbah Suro menatap lurus ke matanya. Darah perawan. Awalnya Kenji menolak mentah-mentah. Ia menganggap tawaran itu gila dan mengerikan. Namun setelah pulang, hidupnya semakin terpuruk. Debt collector mengejarnya. Rumahnya disita. Ia hampir bunuh diri. Dalam keputusasaan total, Kenji kembali menemui Mbah Suro seminggu kemudian. Kali ini ia datang membawa tekad gelap. Aku setuju. Malam itu perjanjian dilakukan. Di tengah hutan bambu belakang gubuk, Mbah Suro menggambar lingkaran besar dengan darah ayam hitam. Di tengah lingkaran diletakkan sebilah pisau ritual dan semangkuk sake. Kenji diminta menusuk jarinya sendiri dan meneteskan darah ke dalam mangkuk. Saat darahnya jatuh, angin mendadak berhenti. Suasana mendadak sunyi. Lalu terdengar suara tawa perempuan. Dari balik gelap, muncul sesosok wanita tinggi berkimono putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Kulitnya pucat seperti mayat, bibirnya merah dalam, dan matanya menyala merah samar. Itulah pertama kalinya Kenji melihat Nyai Akane. Mulai malam ini, suara makhluk itu mendesis, restoranmu akan hidup selama kau menepati janji. Kenji gemetar tapi tak bisa mundur lagi. Ia telah menyerahkan dirinya pada kutukan. 2 bulan setelah ritual itu, keajaiban terjadi. Seorang investor misterius datang menawarkan modal besar. Tempat strategis di Jakarta Selatan tersedia dengan harga murah. Semua proses izin usaha berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam waktu singkat, Villa Maharani berdiri megah. Dan benar saja, restoran itu langsung meledak. Pelanggan datang berbondong-bondong. Nama Villa Maharani viral di media sosial. Kritikus Pagi pertama Alia bekerja di Villa Maharani dimulai dengan langit Jakarta yang mendung. Dari kamar kos sempitnya di gang kecil daerah Tebet, ia bangun sebelum subuh dengan hati berdebar. Hari itu adalah awal baru baginya. Pekerjaan pertama di ibu kota, di restoran mewah yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa dimasukinya. Ia berdiri di depan cermin retak di kamarnya, merapikan seragam waitress berwarna hitam merah yang baru diterimanya sehari sebelumnya. Seragam itu tampak sangat pas di tubuhnya. Rambut panjangnya diikat rapi ke belakang. Wajahnya hanya diberi bedak tipis. Alia menatap pantulan dirinya dengan campuran gugup dan harapan. Di kampungnya, ibunya sedang sakit ginjal dan membutuhkan biaya pengobatan besar. Ayah Alia sudah lama meninggal dan adiknya masih sekolah. Karena itulah ia datang ke Jakarta, menjadi tulang punggung keluarga. Semoga ini jalan terbaik, bisiknya pelan. Setelah menempuh perjalanan 1 jam naik angkot dan bus Transjakarta, Alia tiba di depan Villa Maharani. Bangunan restoran itu terlihat lebih megah pada pagi hari. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya abu-abu langit mendung, sementara 2 patung naga batu di gerbang masuk tampak berdiri seperti penjaga diam yang mengawasi siapapun yang datang. Begitu masuk ke dalam, Alia langsung disambut supervisor bernama Mira, perempuan berusia 30-an dengan wajah cantik tapi dingin. Mulai hari ini kamu shift sore sampai malam. Ikuti semua aturan di sini, jangan banyak bertanya, dan jangan pernah masuk ke area basement belakang dapur. Paham? Nada suara Mira terdengar tegas dan kaku. Alia mengangguk cepat. Baik, Mbak. Mira menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Ia hanya menyerahkan daftar tugas, lalu pergi. Hari pertama berjalan lancar. Alia belajar cepat. Ia melayani tamu dengan sopan, mencatat pesanan dengan teliti, dan membantu waitress senior membersihkan meja. Rekan-rekan kerjanya cukup ramah,
terutama seorang gadis bernama Nisa, waitress senior berusia 24 tahun yang sudah bekerja hampir 2 tahun di sana. Nisa bertubuh mungil, ceria, dan suka bercanda. "Kalau ada tamu galak, senyum aja," katanya sambil tertawa kecil saat mereka menyusun sumpit di meja VIP. "Di sini yang penting tahan mental." Alia tersenyum. "Aku masih kagok banget, takut salah." "Tenang, dulu aku juga begitu." Sejak itu, Alia merasa sedikit nyaman. Nisa menjadi teman pertamanya di Jakarta. Namun menjelang malam, Alia mulai merasakan ada hal-hal aneh di restoran itu. Tepat pukul 11 malam, suasana restoran berubah drastis. Musik tradisional Jepan yang lembut berhenti. Lampu bagian belakang diredupkan. Beberapa koki dapur yang sebelumnya sibuk tiba-tiba diam serempak, lalu masuk ke ruang belakang tanpa bicara sepatah kata pun. Dan yang paling aneh, seluruh waitress diwajibkan berhenti bekerja tepat pukul 11:30, meskipun restoran masih ramai pelanggan. "Kenapa semua berhenti?" bisik Alia. Nisa mendekat cepat. "Jangan tanya, ikut saja." Nada suara Nisa kali ini berbeda, tegang, takut. Saat hampir tengah malam, Alia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. 2 pria staf dapur membawa sebuah troli besar tertutup kain merah menuju lorong belakang freezer. Troli itu tampak berat, seperti membawa tubuh manusia. Saat kain merah tersibak sedikit, Alia melihat tangan perempuan terkulai lemas. Ia tercekak. "Itu siapa?" bisiknya. Nisa langsung menarik tangan Alia menjauh. "Sudah, jangan lihat." "Apa itu tadi?" Nisa tak menjawab, wajahnya pucat. Tak lama kemudian, pintu lorong basement ditutup rapat dari dalam. Dari balik pintu itu, samar-samar terdengar suara denting logam, lalu seperti suara perempuan menangis. Alia merinding. Hari-hari berikutnya, keganjilan demi keganjilan semakin sering ia rasakan. Beberapa karyawan tampak seperti hidup dalam ketakutan, tapi tak ada yang berani bicara. Setiap malam Jumat, restoran selalu tutup lebih awal untuk umum, tapi semua pegawai diwajibkan tetap tinggal sampai lewat tengah malam. Di dapur, Alia sering mencium bau amis aneh yang bukan bau ikan mentah. Dan setiap kali ia melewati lorong freezer belakang, hawa dingin menusuk bulu terasa berbeda. Bukan dingin pendingin ruangan, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu sore, Alia memberanikan diri bertanya pada Nisa saat mereka sedang istirahat di pantry. "Nis, sebenarnya apa yang terjadi di sini?" Nisa yang sedang minum teh langsung terdiam. Matanya melirik kanan-kiri memastikan tak ada orang. "Kalau kamu sayang nyawamu, jangan cari tahu." "Apa maksudmu?" Nisa menggigit bibirnya. "Sudah banyak yang hilang dari sini." Alia menegang. "Hilang?" Nisa mengangguk pelan. "Setiap beberapa bulan, selalu ada waitress perempuan baru yang mendadak lenyap. Katanya resign, tapi tak ada yang pernah pamit. Barang-barang mereka masih Tubuh Alia membeku di ambang pintu basement. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa suaranya bisa terdengar ke seluruh ruangan. Pemandangan di hadapannya terlalu mengerikan untuk diterima akal sehat. Di ruang bawah tanah itu, lilin-lilin merah menyala dalam lingkaran besar di lantai batu. Asap dupa hitam mengepul dari mangkuk perunggu, memenuhi udara dengan aroma anyir bercampur bau darah segar. Di tengah lingkaran itu, Nisa terbaring di atas altar batu hitam. Seragam waitressnya koyak di bagian lengan dan dada. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya gemetar seperti ingin bicara, namun tak mampu mengeluarkan suara. Pergelangan tangannya terikat kain merah, dan darah menetes perlahan dari sela pahanya ke saluran kecil yang mengalir menuju mangkuk batu di bawah altar. Kenji berdiri di samping altar dengan jubah hitam panjang. Di tangannya tergenggam sebilah pisau ritual berukir simbol aneh. Dan di belakangnya, sosok perempuan berkimono putih itu berdiri diam seperti bayangan maut. Rambut hitam panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah.
Namun dari sela rambut itu, tampak mata merah menyala yang menatap Alia tanpa berkedip. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Alia refleks mundur selangkah. Pintu besi berderit. Suara kecil itu cukup membuat Kenji menoleh. Mata pria itu langsung membelalak saat melihat Alia berdiri di pintu. "Kamu?" bentaknya. Alia panik. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menaiki tangga basement. Di belakangnya terdengar suara Kenji berteriak marah. "Tangkap dia!" Alia berlari melewati lorong belakang dapur yang gelap gulita. Lampu-lampu restoran sebagian sudah padam. Hanya cahaya emergensi merah yang menerangi jalan sempit itu. Suara langkah kaki beberapa orang mengejarnya dari belakang. Ia menoleh sekilas. 3 pegawai dapur laki-laki berlari mengejarnya dengan wajah kosong seperti orang kerasukan. Mata mereka kosong, mulut mereka tak bersuara, namun gerakan mereka cepat dan mengerikan. Alia berlari menuju ruang ganti karyawan, berharap bisa keluar lewat pintu samping. Tetapi saat ia mencoba membuka pintu darurat, pintu itu terkunci rapat. Tidak, buka, paniknya. Pegangan pintu diguncangnya kuat-kuat, tetap tak terbuka. Langkah kaki semakin dekat. Tanpa pikir panjang, Alia masuk ke ruang penyimpanan bahan makanan di samping lorong dan menutup pintu perlahan. Ia bersembunyi di balik rak tepung dan kardus rumput laut. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Di luar pintu, langkah kaki para pengejar berhenti. Sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu pelan dari luar. Alia menutup mulutnya menahan nafas. Keluar Alia. Suara itu milik Kenji. Nada suaranya lembut tapi penuh ancaman. "Kamu sudah melihat terlalu banyak." Alia memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar kini dirinya tak lagi aman. Beberapa menit kemudian, langkah kaki menjauh. Alia menunggu cukup lama sebelum memberanikan diri keluar. Lorong tampak kosong. Dengan langkah pelan, ia kembali ke ruang ganti dan mengambil tasnya. Ia harus pergi, malam itu juga. Saat melintasi pantry, matanya menangkap sesuatu di meja stainless steel. Sebuah buku tua bersampul kulit hitam. Permukaannya penuh simbol aneh seperti tulisan kuno. Entah kenapa, Alia merasa buku itu penting. Ia mengambil cepat dan memasukkannya ke tas. Lalu ia berlari keluar lewat pintu depan restoran. Hujan deras menyambutnya. Ia terus berlari tanpa arah di trotoar Jakarta yang basah, hingga akhirnya berhenti di halte bus kosong dengan tubuh menggigil. Di sanalah Alia membuka buku itu. Halaman pertama berisi tulisan tangan merah tua. Perjanjian darah Villa Maharani. Tangannya gemetar membalik halaman demi halaman. Di dalamnya terdapat catatan tanggal-tanggal, nama-nama perempuan, dan daftar korban. Ratih, Dewi, Santi, Maya, Lina, Nisa. Semua nama karyawan perempuan yang hilang. Di samping tiap nama, ada cap merah berbentuk bunga teratai berdarah. Dan di halaman terakhir, Alia tercekak. Tertulis satu nama baru yang baru saja ditambahkan malam itu. Alia. Hujan belum berhenti saat Alia kembali ke kamar kosnya menjelang dini hari. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya masih gemetar saat menaruh buku itu di meja. Pikirannya kacau. Ia tak tahu harus melapor ke siapa. Polisi? Siapa yang akan percaya? Bagaimana menjelaskan tentang roh wanita menyeramkan di basement restoran? Tentang ritual darah? Tentang Kenji? Saat Alia mencoba menelpon nomor Nisa, panggilannya tak tersambung. Lalu ia mencoba membuka media sosial Nisa. Akun itu hilang, seolah Nisa tak pernah ada. Mendadak, lampu kamar kos berkelip. Sekali, 2 kali. Lalu, padam total. Ruangan gelap gulita. Alia menahan nafas. Dari sudut kamar, terdengar suara langkah kaki pelan. Padahal ia tinggal sendiri. Alia. Suara perempuan berbisik lirih. Suara yang sama seperti di basement.
Perlahan, dari pojok kamar dekat lemari, muncul sosok wanita berkimono putih. Nyai Akane. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit pucat retak-retak seperti porselin pecah. Bibir merahnya tersenyum menganga hingga hampir ke telinga. "Kau sudah dipilih." Alia jerit. Ia meraih lampu meja dan melemparnya ke arah makhluk itu. Lampu pecah. Saat cahaya dari jalan masuk lewat jendela, sosok Nyai Akane lenyap. Tinggal hawa dingin berbekas di kamar. Dan di cermin lemari, tertulis dengan darah segar, "Jangan lari." Keesokan harinya, Alia tidak masuk kerja. Ia mengurung diri di kamar. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari nomor restoran. Dari Mira. Dari nomor tak dikenal. Tak satu pun ia jawab. Menjelang siang, terdengar ketukan di pintu kamar kos. 3 kali. Pelan. Alia mengintip dari lubang pintu. Dan darahnya seakan terhenti mengalir. Di luar, berdiri Kenji. Dengan senyum tenang seperti tak pernah terjadi apa-apa. Di belakangnya, Mira berdiri diam membawa kotak makanan sushi. "Kalau kamu tidak masuk kerja," kata Kenji lembut dari balik pintu, "kami akan datang menjemputmu." Alia mundur perlahan dari pintu. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia bukan hanya saksi. Ia kini adalah target berikutnya. Dan jalan keluar dari kutukan Villa Maharani mungkin sudah tertutup selamanya. Alia berdiri terpaku di tengah kamar kosnya. Tubuhnya gemetar hebat setelah mendengar suara Kenji dari balik pintu. "Kalau kau tidak masuk kerja, kami akan datang menjemputmu." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia tak membuka pintu, tak bergerak, bahkan bernapas pun terasa berat. Dari lubang pintu, ia melihat Kenji dan Mira masih berdiri diam selama beberapa menit. Keduanya tak mengetuk lagi, tak bicara lagi, hanya berdiri seperti patung, menunggu. Lalu perlahan mereka pergi. Namun rasa takut Alia tidak ikut pergi. Begitu langkah kaki mereka menghilang di lorong kos, Alia segera mengunci pintu dengan tambahan kursi yang disandarkan ke gagang. Ia menutup jendela rapat, menarik gorden, lalu duduk bersandar di lantai sambil memeluk lutut. Di hadapannya, buku hitam perjanjian darah Villa Maharani terbuka. Ia menatap halaman-halamannya sekali lagi. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa apa yang terjadi di restoran itu bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan ritual pesugihan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Di salah satu halaman tengah terdapat tulisan tangan kuno. "Nyai Akane, penjaga kekayaan dari timur, akan memberi kejayaan tanpa batas kepada pemilik perjanjian. Namun setiap bulan purnama, ia harus diberi darah perempuan suci yang belum ternoda." Di bawah tulisan itu ada catatan tambahan dengan tinta berbeda, tulisan tangan Kenji. "Korban terbaik adalah perempuan muda, perawan, dalam masa datang bulan. Darah mereka menjaga rasa, aroma, dan keberuntungan restoran." Alia menutup mulutnya menahan mual. Kini semuanya masuk akal. Kenapa sushi Villa Maharani terasa berbeda? Kenapa pelanggan selalu ketagihan? Kenapa restoran itu tak pernah sepi? Saus rahasia restoran itu dibuat dari darah korban. Sepanjang siang, Alia mencoba mencari informasi tentang Kenji dan Villa Maharani di internet. Namun anehnya, hampir tak ada berita negatif tentang restoran itu. Semua artikel hanya memuji kesuksesan bisnis Kenji. Beberapa berita lama tentang hilangnya pegawai perempuan pun sudah dihapus atau tak bisa diakses, seolah ada kekuatan besar yang sengaja menutupi semuanya. Saat sedang menelusuri berita lama, Alia menemukan satu artikel arsip dari 5 tahun lalu. Judulnya, "Kebakaran Misterius di Restoran Jepang Lama milik Kenji Wiratma." Artikel itu menyebutkan bahwa sebelum Villa Maharani berdiri, Kenji pernah memiliki restoran kecil bernama Sakura Night. Restoran itu terbakar habis setelah seorang pegawai perempuan ditemukan tewas mengenaskan di ruang penyimpanan. Kasus ditutup karena dianggap kecelakaan. Tetapi foto kecil di pojok artikel membuat Alia menegang.
Di belakang garis polisi restoran terbakar itu, terlihat samar sosok perempuan berkimono putih berdiri di jendela. Nyai Akane. Menjelang sore ponsel Alia berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia ragu-ragu sebelum mengangkat. Halo? Jangan kembali ke restoran itu. Suara di ujung telepon serak, berat, dan tergesa. Siapa ini? Aku Pak Darman, koki lama Villa Maharani. Alia langsung duduk tegak. Pak Darman adalah koki senior yang sering ia lihat di dapur, pria tua pendiam dengan rambut memutih dan wajah lelah. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya Alia cepat. Tidak aman bicara lewat telepon. Temui aku malam ini, jam 8, di Vihara Tua dekat Glodok. Sambungan terputus. Malam itu Alia pergi diam-diam dengan jaket tebal dan topi menutupi kepala. Ia terus menoleh ke belakang selama perjalanan, merasa seperti sedang diikuti. Vihara Tua yang disebut Pak Darman berada di gang sempit, tersembunyi di antara ruko tua pecinan. Tempat itu sunyi, hanya diterangi lampion merah redup. Pak Darman sudah menunggu di halaman belakang vihara. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, penuh kecemasan. Syukurlah kamu datang, katanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Alia hampir menangis. Kenji membunuh Nisa. Ada makhluk itu, Nyai Akane. Pak Darman menghela napas panjang. Aku sudah menunggu hari ini datang. Mereka duduk di bangku kayu dekat altar dupa. Lalu Pak Darman mulai bercerita. Aku bekerja di Villa Maharani sejak restoran itu dibuka, katanya pelan. Awalnya aku tak tahu apa-apa, sampai suatu malam aku melihat sendiri ritual pertama. Menurut Pak Darman, setelah perjanjian dengan Mbah Suro, Kenji diwajibkan memberi korban setiap bulan. Korban dipilih dari waitress muda yang memenuhi syarat. Mereka dibius diam-diam melalui minuman, lalu dibawa ke basement. Di sana, darah mereka diambil sebagai persembahan. Sebagian dicampur ke saus spesial sushi premium. Sebagian lagi dituang ke altar Nyai Akane. Kenji bilang itu harga kesuksesan, kata Pak Darman pahit. Dan semakin banyak darah diberikan, semakin besar keuntungan restoran. Alia menggenggam erat tasnya. Kenapa Bapak tidak melapor? Pak Darman menunduk. Aku pernah mencoba. Ia menunjukkan bekas luka panjang di lengannya. Malam setelah aku mau kabur, anakku meninggal mendadak di rumah. Sejak itu aku tahu, siapapun yang melawan akan dihukum. Alia tercekak. Nyai Akane? Pak Darman mengangguk. Roh itu tak hanya tinggal di restoran, ia bisa mendatangi siapa saja yang terikat dengan perjanjian. Pak Darman lalu mengeluarkan sebuah kain pembungkus lusuh dari tasnya. Sejak pertemuannya dengan Pak Darman di Vihara Tua, hidup Alia berubah menjadi rangkaian ketakutan tanpa jeda. 3 malam menuju bulan purnama terasa seperti hitungan menuju hukuman mati. Ia tak lagi berani tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Nisa yang pucat di altar basement selalu muncul. Kadang disusul sosok Nyai Akane yang berdiri diam di sudut mimpinya, menatap tanpa berkedip. Pagi hari setelah pertemuan itu, Alia memutuskan untuk pergi dari Jakarta. Ia memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas ransel. Tiket bus menuju kampung halaman sudah dipesan. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, kabur sejauh mungkin dari Villa Maharani. Namun ketika ia turun ke terminal bus Kampung Rambutan sore itu, semua loket mendadak tutup bersamaan. Lampu padam, orang-orang di sekitar seperti menghilang. Terminal yang tadi ramai mendadak kosong. Alia berdiri sendirian di tengah ruang tunggu. Lalu dari pengeras suara terminal terdengar suara perempuan lirih. Tak ada jalan pulang. Suara itu berubah menjadi tawa melengking. Lampu kembali menyala. Terminal kembali ramai seperti biasa. Orang-orang berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Alia mundur dengan napas memburu. Ia sadar, Nyai Akane tak akan membiarkannya pergi. Malam harinya, saat kembali ke kamar kos, pintu kamarnya terbuka sedikit.
Padahal sebelum pergi, ia yakin sudah menguncinya. Dengan jantung berdegup keras, Alia mendorong pintu perlahan. Di dalam kamar, semua lampu mati. Hanya cahaya bulan dari jendela menerangi meja kecil di pojok ruangan. Di atas meja itu terletak kotak kayu hitam. Tak ada siapapun. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada seragam waitress Villa Maharani yang sudah dicuci rapi, dan secarik kertas merah. Tulisan tangan Kenji terpampang jelas. "Besok malam, datanglah dengan tenang. Jangan paksa kami menjemputmu." Di sudut bawah surat itu ada bercak darah segar. Alia menjatuhkan surat itu sambil mundur ketakutan. Keesokan paginya, Pak Darman datang ke kos Alia. Wajah lelaki tua itu tampak semakin pucat. "Dia sudah mulai menekanmu," katanya. "Aku harus bagaimana, Pak? Aku tak bisa lari, tak bisa sembunyi." Pak Darman duduk di kursi kayu kecil, lalu membuka tas kainnya. Ia mengeluarkan beberapa benda. Pisau ritual warisan Basuro, segenggam garam kasar bercampur abu dupa, seutas gelang akar bahar hitam. "Mulai malam ini, kamu tak boleh sendirian," katanya. "Karena kalau mereka datang menjemputmu, kamu tak akan bisa melawan sendiri." Alia menggenggam gelang itu erat. Apakah benar hanya ada satu cara menghentikan semua ini? Pak Darman menatap tajam. "Ya, kita harus masuk ke basement malam ritual. Saat Kenji mulai pemanggilan, altar harus dihancurkan sebelum darahmu ditumpahkan. Dan kalau gagal?" Pak Darman terdiam beberapa detik. "Kalau gagal, Nyai Akane akan mengambil tubuhmu." Hari terakhir sebelum bulan purnama berjalan lambat seperti siksaan. Langit Jakarta mendung sejak pagi. Udara terasa berat. Di sepanjang hari, Alia merasakan keanehan. Bayangannya di cermin beberapa kali bergerak terlambat. Ponselnya berulang kali menerima panggilan kosong dari nomor restoran. Di jalan, ia merasa terus melihat wanita berkimono putih berdiri jauh di antara keramaian, namun selalu lenyap saat didekati. Menjelang malam, hujan turun deras. Pukul 9, Pak Darman membawa Alia ke rumah kontrakannya di pinggiran kota. Rumah kecil itu dipenuhi bau dupa dan jimat-jimat tua yang digantung di dinding. "Di sini lebih aman untuk sementara," katanya. Mereka duduk diam sambil menunggu tengah malam. Tak banyak bicara. Ketegangan terlalu tebal. Pukul 11 malam, lampu rumah berkedip. Angin dingin menyusup lewat celah jendela. Pukul 11:30, anjing-anjing di luar menggonggong bersamaan. Pukul 11:50, pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. 3 kali. Pak Darman berdiri. Jangan buka apapun yang terjadi. Ketukan berubah menjadi dentuman keras. Brak, brak, brak. Pintu kayu bergetar hebat. Suara Mira terdengar dari luar. "Mira, buka pintunya. Jangan buat semuanya sulit." Alia menahan napas. Pak Darman menaburkan garam abu di ambang pintu. Dentuman berhenti. Sunyi beberapa detik. Lalu, seluruh kaca jendela pecah bersamaan. Dari luar, beberapa pegawai dapur Villa Maharani menerobos masuk. Mata mereka putih seluruhnya. Mulut mereka komat-kamit melafalkan mantra aneh. "Mereka kerasukan," teriak Pak Darman. Ia mendorong Alia ke belakang, lari lewat pintu belakang. Alia berlari ke dapur belakang rumah. Namun saat membuka pintu, Kenji sudah berdiri di sana, rapi dengan jas hitam. Wajahnya tenang, seolah semua kekacauan itu hanya acara biasa. "Sudah waktunya," katanya dingin. Alia diseret masuk ke mobil van hitam. Tangannya diikat, mulutnya dibekap kain. Hujan mengguyur deras sepanjang perjalanan menuju restoran. Ketika mobil berhenti di basement belakang Villa Maharani, jam menunjukkan pukul 11:58 malam. 2 menit menuju bulan purnama sempurna. Lalong basement diterangi lilin merah berjajar. Dinding-dinding batu dipenuhi simbol darah. Di altar tengah, mangkuk batu hitam sudah siap menampung persembahan. Nyai Akane berdiri di sisi altar. Kini wujudnya lebih nyata dari sebelumnya. Kakinya tak menyentuh lantai. Kimono putihnya berlumuran bercak darah gelap. Matanya bersinar seperti bara. Ia menatap Alia penuh lapar.
Kenji berdiri di depan altar sambil mengangkat pisau ritual. Dengan darah suci ini, biarlah kejayaan Villa Maharani abadi selama-lamanya. Alia diikat di altar batu. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya gemetar hebat. Pisau Kenji terangkat tinggi. Nyai Akane membuka mulutnya lebar, terlalu lebar untuk manusia. Dan tepat saat bilah pisau mulai turun ke arah tubuh Alia, terdengar ledakan keras dari pintu basement. Brak! Pintu besi roboh. Di ambang pintu, Pak Darman berdiri sempoyongan, memegang obor api di satu tangan dan pisau ritual kedua di tangan lainnya. Ritual ini berakhir malam ini, teriaknya. Nyai Akane jerit melengking. Dan basement Villa Maharani pun berubah menjadi medan perang antara manusia dan kutukan yang telah lama haus darah. Ledakan pintu basement membuat seluruh ruangan berguncang. Api dari obor di tangan Pak Darman memantulkan bayangan liar di dinding batu yang dipenuhi simbol darah. Lilin-lilin merah bergoyang tertiup angin gaib yang tiba-tiba berputar di dalam ruangan. Nyai Akane menjerit panjang. Suara jeritannya menusuk telinga seperti ribuan kaca pecah bersamaan. Kenji mundur selangkah, wajahnya berubah murka. Darman, kau seharusnya sudah mati. Pak Darman berdiri sempoyongan, darah mengalir dari pelipisnya, tetapi matanya penuh tekad. Aku terlalu lama diam melihat kalian membunuh gadis-gadis tak bersalah, katanya serak. Malam ini semua harus berakhir. Dua pegawai dapur kerasukan segera menyerbu ke arahnya. Dengan gerakan cepat, Pak Darman mengayunkan obor ke depan. Api menyambar jubah salah satu pegawai. Orang itu menjerit lalu jatuh berguling-guling di lantai. Pegawai kedua menerjang dari samping, namun Pak Darman menusukkan pisau ritual ke lengannya. Asap hitam mengepul dari luka itu. Pegawai itu roboh sambil meraung seperti binatang. Sementara itu, Alia masih terikat di altar. Tangannya berusaha melepaskan ikatan kain merah yang semakin kencang seperti hidup sendiri. Nyai Akane melayang mendekatinya. Wajah makhluk itu kini sangat dekat. Kulitnya retak-retak. Dari celah retakan keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Kau tak akan lolos, bisiknya. Napas makhluk itu dingin seperti es kuburan. Alia memejamkan mata, berusaha menahan ketakutan. Kenji mengangkat tangannya dan mulai membaca mantra dari kitab hitam. Suara bahasanya tak lagi terdengar seperti bahasa manusia. Setiap kata membuat udara makin berat. Simbol di lantai altar mulai menyala merah. Lilin-lilin meledak satu persatu. Pak Darman berteriak, "Alia, di bawah altar ada ruang batu. Buku kutukan ada di sana. Hancurkan itu." Alia membuka mata. Di bawah altar batu tempat tubuhnya diikat, ia melihat celah kecil seperti laci tersembunyi. Dengan susah payah ia menggeliat, mencoba menjangkau. Namun Nyai Akane mencengkram lehernya. Tangan makhluk itu panjang, dingin, dan penuh kuku tajam. Alia megap-megap. Pak Darman melempar pisau kecil ke arah altar. Pisau itu meleset tipis, tapi cukup memotong ikatan tangan Alia. Alia segera melepaskan dirinya. Ia merangkak ke sisi altar, menarik laci batu tersembunyi. Di dalamnya terdapat sebuah kitab tua berbalut kulit merah dalam. Sampulnya berdenyut seperti bernapas. Itulah buku kutukan perjanjian darah. Begitu Alia menyentuhnya, gelombang panas menyambar tubuhnya. Mendadak penglihatan Alia berubah. Ia melihat kilasan masa lalu. Kenji muda berlutut di hadapan Mbah Suro. Ia melihat ritual pertama di hutan bambu. Ia melihat Nyai Akane pertama kali keluar dari kabut hitam. Lalu satu persatu wajah para korban muncul. Ratih, Dewi, Maya, Santi, Lina, Nisa. Semua menatap Alia dengan wajah pucat berlumuran darah. Lalu suara mereka berbicara serempak. "Bebaskan kami."
Alia menjerit dan tersadar kembali. Kitab itu kini terbuka sendiri. Halamannya berputar cepat tertiup angin tak terlihat, sampai berhenti di satu halaman penuh tulisan merah. Kutukan diputus dengan 3 syarat. Darah pemilik perjanjian, hancurnya altar utama, api penyucian membakar kitab darah. Alia membaca keras-keras. Pak Darman menoleh. Itu dia, kita harus dapat darah Kenji. Kenji tertawa dingin. Kalian pikir semudah itu? Ia mengangkat kedua tangan. Lantai basement bergetar hebat. Dinding retak. Dari retakan lantai muncul tangan-tangan hitam seperti mayat bangkit dari kubur. Tangan-tangan itu meraih kaki Alia dan Pak Darman, mencoba menarik mereka ke bawah. Pak Darman terjatuh. Pisau ritual terlepas dari tangannya. Kenji melangkah cepat, menendang pisau itu menjauh. Kini ia berdiri di hadapan Alia. Wajahnya berubah menyeramkan. Mata kirinya mulai menghitam, pembuluh darah hitam menjalar di lehernya. Sejak awal kau seharusnya mati diam-diam, seperti yang lain, desisnya. Ia mengangkat pisau ritual utama. Nyai Akane berdiri di belakangnya, tertawa pelan. Alia mundur sambil memeluk kitab kutukan. Tangannya menyentuh mangkuk batu berisi darah korban. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Saat Kenji menusuk ke arahnya, Alia melempar mangkuk darah ke wajah Kenji. Pria itu menjerit. Darah panas mengenai matanya. Pisau ritual terjatuh. Pak Darman bangkit cepat, meraih pisau itu dan melemparkannya ke Alia. Tangkap! Alia menangkapnya. Kenji masih memegangi wajahnya sambil meraung marah. Inilah kesempatan satu-satunya. Namun tangan Alia gemetar. Ia belum pernah melukai siapapun. "Alia!" teriak Pak Darman. "Kalau tidak sekarang, semua akan mati." Nyai Akane melesat ke arah Alia. Mulutnya menganga lebar, siap menerkam. Dengan refleks, Alia menusukkan pisau ritual ke dada Kenji. Bilah itu menembus jas hitamnya. Darah muncrat ke altar batu. Kenji membelalak. Tubuhnya limbung. Mulutnya mengeluarkan darah hitam. Tidak, ini tidak mungkin. Begitu darah Kenji menyentuh altar, simbol merah di lantai berubah menyala terang. Seluruh basement bergetar keras. Nyai Akane menjerit paling keras malam itu. Jeritannya membuat kaca-kaca restoran di lantai atas pecah serentak. Namun semuanya belum selesai. Tubuh Kenji roboh ke lantai, tetapi belum mati. Dengan sisa tenaga, ia tertawa batuk-batuk. "Kalian terlambat. Ritual sudah dimulai. Nyai Akane sudah terikat penuh." Lantai altar retak terbuka. Dari bawahnya muncul pusaran hitam besar. Angin gaib berputar liar. Kitab kutukan di tangan Alia mulai terbakar sendiri. Pak Darman berteriak, "Cepat, lempar kitab itu ke api altar." Alia berlari menuju altar. Tapi Nyai Akane muncul tepat di depannya. Lebih besar, lebih mengerikan, lebih marah dari sebelumnya. Wajahnya kini berubah separuh tengkorak. Matanya mengucurkan darah. "Kalau aku binasa, kalian ikut musnah." Alia menggenggam kitab erat. Di belakangnya, langit-langit basement mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan. Api menyambar tirai merah ritual. Pak Darman berlari membantu Alia. Dan di tengah kekacauan itu, malam penentuan antara hidup dan mati akhirnya mencapai titik terakhir. Karena hanya ada satu kesempatan tersisa, menghancurkan kitab kutukan sebelum Villa Maharani menelan mereka semua. Basement Villa Maharani berubah menjadi neraka. Api mulai menjalar dari sudut-sudut ruangan, membakar tirai merah, meja ritual, dan simbol-simbol gaib yang terukir di dinding batu. Asap hitam mengepul tebal, bercampur bau darah, dupa, dan daging terbakar.
Langit-langit basement retak semakin lebar, batu-batu besar berjatuhan. Di tengah kekacauan itu, Nyai Akane melayang di atas altar seperti ratu kematian yang murka. Tubuhnya kini membesar 2 kali lipat dari ukuran manusia biasa. Kimono putihnya berubah hitam di bagian bawah, seperti hangus terbakar dari dalam. Rambut panjangnya beterbangan liar seperti ribuan ular hitam hidup. Mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam menyerupai pecahan kaca. Jeritannya membuat udara bergetar. Alia memeluk erat kitab kutukan di dadanya. Tangannya gemetar. Api altar di depan tinggal beberapa langkah lagi. Namun Nyai Akane menghalangi jalan. "Aku tak akan membiarkan perjanjian ini berakhir," raung makhluk itu. Suara itu menggema di seluruh basement. Pak Darman berlari ke sisi Alia. "Cepat, lempar kitab itu ke api." "Aku tak bisa lewat," teriak Alia. Nyai Akane mengangkat tangannya. Puluhan bayangan hitam menyerupai tangan manusia muncul dari lantai, mencengkram kaki Alia dan Pak Darman. Mereka terjatuh bersamaan. Kitab kutukan terlempar dan jatuh beberapa meter dari altar. Kenji yang tergeletak bersimbah darah di dekat altar tiba-tiba tertawa pelan. Meski dadanya tertusuk pisau ritual, ia masih hidup. Darah hitam mengalir dari mulutnya. "Kalian tak mengerti," katanya terengah. "Selama roh itu hidup, restoran ini tetap milikku." Ia meraih mangkuk batu berisi sisa darah persembahan dan menuangkannya ke tubuhnya sendiri. Tubuh Kenji mendadak kejang hebat. Pembuluh hitam menjalar di seluruh kulitnya. Matanya berubah merah menyala. Pisau yang menancap di dadanya patah sendiri. Luka tusukannya menutup perlahan. Alia membelalak ngeri. "Dia hidup lagi!" Pak Darman memucat. Nyai Akane sedang menyatu dengannya. Tubuh Kenji melayang beberapa senti dari lantai. Suaranya berubah jadi campuran suara manusia dan gaib. "Aku adalah perjanjian itu sendiri." Saat ia membuka mulut, asap hitam keluar dari tenggorokannya. Nyai Akane tertawa puas. Kini, Kenji bukan lagi manusia biasa. Ia menjadi wadah hidup roh kutukan. Dengan gerakan tangan, ia melempar Pak Darman ke dinding batu. Tubuh lelaki tua itu menghantam keras, lalu jatuh tersungkur. "Pak Darman!" teriak Alia. Kenji menoleh ke arah Alia. Wajahnya setengah berubah seperti Nyai Akane, separuh manusia, separuh roh mengerikan. "Kau seharusnya menerima nasibmu," katanya dingin. Ia melesat cepat ke arah Alia. Alia berguling menghindar. Serangan Kenji menghantam lantai hingga batu pecah. Basement makin runtuh. Air dari pipa pecah mulai menggenang. Api menyebar makin liar. Di tengah kepanikan itu, Alia melihat kitab kutukan tergeletak dekat altar. Hanya beberapa meter lagi, ia berlari. Namun Nyai Akane lebih cepat. Makhluk itu mencengkram bahu Alia dan melemparkannya ke altar batu. Tubuh Alia menghantam keras permukaan altar. Punggungnya terasa seperti patah. Nyai Akane melayang tepat di atasnya. "Kau akan menjadi korban terakhirku." Makhluk itu membuka kuku tajamnya ke arah perut Alia. Tepat sebelum kuku itu menembus kulit, sebuah pisau menancap di lengan Nyai Akane. Makhluk itu berjerit melengking. Pak Darman berdiri terhuyang sambil memegang obor api. "Alia, sekarang!" Alia memaksa bangkit. Dengan sisa tenaga, ia meraih kitab kutukan dan berlari ke altar api. Kenji berteriak marah. "Jangan!" Ia mengejar Alia. Tetapi Pak Darman menghadangnya. Dengan obor di tangan kiri dan parang dapur di tangan kanan, lelaki tua itu menyerang Kenji habis-habisan.
Kenji mengamuk dan menusukkan tangannya menembus dada Pak Darman. Tubuh Pak Darman membeku. Darah mengalir dari bibirnya. Namun sebelum roboh, ia tersenyum pada Alia. "Habisi sekarang." Alia menangis. "Pak Darman!" Tetapi waktu tak tersisa. Dengan jeritan putus asa, ia melempar kitab kutukan ke dalam api altar. Kitab itu langsung terbakar hebat. Api merah berubah biru terang. Basement bergetar luar biasa. Nyai Akane berjerit melengking. Suara jeritannya membuat seluruh bangunan Villa Maharani berguncang. Tubuhnya mulai retak-retak seperti porselen pecah. "Tidak, tidak, aku belum selesai." Kenji berjerit bersamaan. Tubuhnya ikut retak. Dari celah retakan keluar cahaya merah menyala. Lantai basement pecah semakin besar. Pusaran hitam di bawah altar membesar, menyedot semua benda ke arahnya. Meja-meja ritual, lilin, pecahan batu, bahkan tubuh pegawai kerasukan tersedot masuk. Nyai Akane berusaha meraih Alia, namun tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan abu hitam. Kenji berlutut sambil meraung kesakitan. Ia menatap Alia dengan kebencian terakhir. "Kalau aku jatuh, kau juga akan ikut jatuh." Ia melesat cepat ke arah Alia. Mendadak, Pak Darman memeluk tubuh Kenji dari belakang. "Kita akhiri bersama." Kenji berteriak, "Lepaskan aku!" Pak Darman menatap Alia sekali lagi. Matanya. Hujan malam turun semakin deras, mengguyur puing-puing Villa Maharani yang masih terbakar. Api menjulang tinggi dari sisa bangunan restoran, menerangi langit Jakarta dengan cahaya merah menyeramkan. Alia berdiri limbung di tengah jalan, napasnya memburu, tubuhnya penuh luka dan debu. Namun rasa sakit fisik tak ada artinya dibanding apa yang baru saja dilihatnya. Di tengah kobaran api itu, Nyai Akane masih berdiri. Tubuh makhluk itu setengah hangus, kimono putihnya koyak dan terbakar di banyak bagian. Kulit wajahnya meleleh seperti lilin panas, memperlihatkan tulang pipi yang hitam gosong. Tapi matanya, mata merah menyala itu tetap hidup, tetap lapar, tetap penuh kebencian. Makhluk itu mengangkat satu tangan ke arah Alia, dan dengan suara parau seperti ribuan bisikan bercampur jeritan, ia berkata, "Belum selesai." Tanah di sekitar puing restoran mendadak bergetar. Aspal jalan retak, lampu jalanan padam satu persatu. Orang-orang yang tadi mulai berkumpul di kejauhan, warga sekitar, petugas keamanan dan pengendara, berteriak panik ketika bayangan hitam mulai keluar dari reruntuhan restoran. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan. Puluhan. Mereka adalah arwah korban pesugihan yang selama ini terperangkap di Villa Maharani. Wajah mereka pucat, mata kosong, pakaian seragam waitress berlumuran darah. Ratih, Nisa, Dewi, Maya, dan banyak lainnya. Mereka berdiri mengelilingi puing-puing sambil menatap Nyai Akane. Alia mundur gemetar. Ia sadar, roh-roh itu belum bebas. Mereka masih terikat. Dari kejauhan terdengar sirine pemadam kebakaran dan ambulans. Namun kendaraan-kendaraan itu mendadak berhenti di ujung jalan, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi mereka masuk. Nyai Akane melayang perlahan keluar dari kobaran api. Tubuhnya kini tidak lagi utuh. Bagian bawahnya berubah menjadi asap hitam berputar. Saat ia membuka mulut, keluar kabut merah pekat yang menyelimuti seluruh area restoran. Orang-orang yang terkena kabut itu langsung jatuh pingsan. Alia mencoba berlari menjauh, tetapi kakinya terasa berat. Kabut itu membuat napasnya sesak. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di telinganya. Suara yang sangat ia kenal. "Alia." Ia menoleh. Di sampingnya berdiri arwah Nisa. Wajah Nisa pucat, tapi tidak menyeramkan.
Matanya kini lembut dan penuh kesedihan. "Nisa," Alia hampir menangis. "Ritual belum selesai," kata arwah itu pelan. "Selama jantung kutukan masih ada, Nyai Akane tak bisa mati." Jantung kutukan. Nisa menunjuk ke arah reruntuhan basement yang kini terbuka akibat ledakan. Di bawah puing-puing altar, terlihat cahaya merah berdenyut, seperti jantung yang masih berdetak. Itulah inti perjanjian Kenji dengan Nyai Akane. Hancurkan itu, atau semua roh kami akan tetap terperangkap selamanya. Alia menatap reruntuhan itu. Api masih membara. Bangunan bisa runtuh kapan saja. Namun ia tahu, tak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga, Alia berlari kembali menuju reruntuhan restoran. Panas api membakar kulitnya. Asap membuat matanya perih. Di belakangnya, Nyai Akane menyadari niat Alia. Makhluk itu menjerit marah. Bayangan hitam dari tubuhnya melesat mengejar. Arwah-arwah korban mendadak bergerak. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Nyai Akane, menahan makhluk itu. Ratih memeluk salah satu lengannya. Maya mencengkeram rambutnya. Nisa memegang tubuhnya dari belakang. "Kami tak akan jadi budakmu lagi," teriak mereka serempak. Nyai Akane meraung marah. Tubuhnya melepaskan ledakan energi hitam. Satu persatu arwah korban terpental. Mereka mulai memudar. Waktu Alia semakin sempit. Alia memanjat puing-puing batu yang panas. Tangannya melepuh. Lututnya berdarah. Namun akhirnya, ia mencapai bekas altar basement. Di tengah puing, tertanam sebuah benda merah berdenyut. Batu kristal sebesar kepala manusia. Permukaannya berurat hitam seperti pembuluh darah hidup. Setiap denyutannya mengeluarkan suara detak jantung. Duk. Alia terbangun dengan tubuh lemah di sebuah kamar rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Cahaya matahari pagi menembus tirai putih, menyinari dinding kamar yang sunyi. Untuk beberapa detik, Alia hanya menatap langit-langit kosong, mencoba memastikan dirinya masih hidup. Lehernya masih terasa sakit akibat cekikan Nyai Akane. Kedua tangannya dibalut perban karena luka bakar dan goresan dari puing-puing basement. Kepalanya berat, tetapi yang paling menyiksa adalah pikirannya. Semua kejadian malam itu terasa seperti mimpi buruk. Ledakan basement, kematian Pak Darman, jeritan Nyai Akane, dan wajah para korban yang akhirnya bebas. Namun satu hal terus mengusik pikirannya. Wanita berkimono merah yang dilihatnya sebelum pingsan. Wajah itu terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Pintu kamar terbuka. Seorang polisi wanita masuk bersama seorang pria berkacamata yang memperkenalkan diri sebagai penyidik. "Kami ingin menanyakan beberapa hal tentang kebakaran Villa Maharani," katanya sopan. Alia menelan ludah. Ia tahu tak mungkin menceritakan semuanya. Tak mungkin mengatakan bahwa restoran mewah itu berdiri di atas perjanjian darah dengan roh pemakan nyawa. Tak ada yang akan percaya. Maka Alia hanya menceritakan versi yang bisa diterima akal. Ia mengatakan bahwa Kenji melakukan pembunuhan berantai terhadap para pegawai perempuan di basement restoran, bahwa Pak Darman membantunya kabur, bahwa ledakan terjadi saat ia berusaha menyelamatkan diri. Polisi mencatat semuanya. "Mayat Kenji belum ditemukan," kata penyidik itu sebelum pergi. "Tapi kami menemukan sesuatu yang lebih mengerikan." Ia meletakkan beberapa foto di meja kecil dekat ranjang. Alia memandang foto-foto itu, dan darahnya seakan membeku. Di foto pertama tampak ruang basement yang hancur. Di foto kedua, dinding rahasia di belakang altar yang roboh. Dan di balik dinding itu, deretan kerangka manusia. Puluhan. Sebagian masih mengenakan potongan seragam waitress Villa Maharani. Itulah semua korban pesugihan selama bertahun-tahun. Alia memejamkan mata, menahan tangis. Kini dunia akhirnya tahu kebenaran. Berita tentang tragedi Villa Maharani meledak di seluruh media nasional. Headline berita memenuhi televisi dan internet. Restoran sushi elit ternyata tempat ritual pembunuhan berantai. Nama Kenji Wiratma hancur dalam semalam. Orang-orang yang dulu memujanya kini mencaci. Media menggali masa lalunya.
Kasus hilangnya pegawai perempuan lama dibuka kembali. Banyak keluarga korban akhirnya datang melapor setelah mengenali nama-nama anak mereka dari daftar karyawan lama restoran. Villa Maharani resmi disegel polisi. Bangunannya yang hangus dijaga ketat. Pemerintah kota memerintahkan pembongkaran total. Namun ada keanehan. Setiap alat berat yang masuk untuk merobohkan sisa bangunan selalu rusak misterius. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara perempuan menangis dari basement. 2 operator alat berat bahkan pingsan setelah melihat sosok wanita berkimono putih berdiri di atas reruntuhan. Proyek pembongkaran pun dihentikan sementara. Rumor mulai menyebar. Warga sekitar percaya tempat itu telah menjadi lokasi terkutuk. Seminggu kemudian, Alia keluar dari rumah sakit. Ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Jakarta terlalu penuh kenangan buruk. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri mengunjungi lokasi puing Villa Maharani untuk terakhir kalinya. Langit sore mendung, garis polisi masih terpasang. Bangunan restoran tinggal rangka hitam gosong. Lentera merah yang dulu menghiasi gerbang kini hangus dan pecah. Alia berdiri lama di depan puing-puing itu. Hatinya campur aduk, sedih, marah, lelah. Ia teringat Pak Darman yang mengorbankan nyawa demi menghentikan kutukan. Teringat Nisa dan para korban lain yang tak sempat diselamatkan. Saat hendak berbalik pergi, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara abu dan puing dekat bekas papan nama restoran, ada noda merah basah, seperti darah segar, padahal hujan tak turun sejak pagi. Alia mendekat perlahan, dan saat ia melihat papan nama yang hangus itu, napasnya tercekak. Tulisan Villa Maharani yang nyaris hancur kini tampak seperti baru dicat ulang dengan cairan merah darah. Huruf-hurufnya meneteskan cairan segar ke lantai. Alia mundur ketakutan. Tiba-tiba angin dingin berembus. Dari balik reruntuhan terdengar suara tawa lirih perempuan. Sangat pelan, sangat dikenal. Suara Nyai Akane. Belum selesai. Alia berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, Alia tiba kembali ke kampungnya. Rumah kecil keluarganya di desa terasa begitu damai dibanding Jakarta. Ibunya menangis haru saat melihat Alia pulang. Adiknya memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa aman. Ia mulai mencoba hidup normal kembali, membantu ibunya di rumah, menjaga warung kecil, menghindari semua berita tentang Jakarta. Namun malam-malamnya tetap dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi, ia selalu melihat lorong basement, altar batu, dan Nyai Akane yang berdiri diam di kejauhan. Kadang-kadang mimpi itu diakhiri dengan satu kalimat. Perjanjian baru akan dimulai. 1 bulan berlalu. Suatu pagi saat Alia sedang membantu ibunya memasak, televisi di ruang tengah menayangkan berita kuliner baru. Pembawa acara tersenyum ceria. Telah dibuka restoran sushi premium terbaru di Jakarta Barat, Maharani Sakura Dining, restoran sushi mewah dengan konsep Jepang modern. Alia yang sedang membawa teh langsung berhenti. Cangkir di tangannya bergetar. Di layar televisi muncul gambar restoran baru itu. Interiornya mewah, lampu lentera merah, dekorasi serba elegan, dan logo restorannya. Bunga teratai merah berdarah, sama persis seperti simbol dalam buku kutukan. Jantung Alia berdetak cepat. Lalu kamera menyorot pemilik restoran baru tersebut, seorang wanita Jepang cantik berkimono merah. Wajahnya tenang, tersenyum manis. Alia menjatuhkan cangkir teh ke lantai, pecah berkeping-keping. Karena ia mengenali wajah itu. Wanita yang sama yang dilihatnya di balik garis polisi pagi setelah kehancuran Villa Maharani. Wanita yang wajahnya sangat mirip Nyai Akane. Dan saat kamera mendekat, wanita itu menatap lurus ke layar, seolah tahu Alia sedang melihatnya. Lalu ia tersenyum. Senyum yang sama. Senyum iblis yang tak pernah mati. Alia sadar, kutukan itu belum berakhir. Ia hanya berpindah tempat. Dan kini, mimpi baru-baru sedang dimulai kembali. Sejak melihat siaran pembukaan Maharani Dining Sakura, hidup Alia kembali dipenuhi rasa takut yang selama ini berusaha ia kubur.
Ia tak bisa melupakan wajah wanita berkimono merah itu. Wajah yang terlalu mirip dengan Nyai Akane. Wajah yang seharusnya sudah lenyap bersama hancurnya Villa Maharani. Selama beberapa malam setelah tayangan berita itu, Alia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat restoran baru itu dalam mimpinya. Lampu lentera merah, meja-meja kayu mewah, dan para waitress muda berdiri diam dengan wajah pucat seperti mayat hidup. Di setiap mimpi, wanita berkimono merah selalu berdiri di ujung lorong restoran sambil berkata, "Perjanjian baru telah dimulai." Alia tahu satu hal, jika ia diam saja, tragedi yang sama akan terulang. Korban-korban baru akan jatuh, dan kali ini mungkin jauh lebih banyak. Suatu pagi, Alia membuat keputusan besar. Ia harus kembali ke Jakarta. Ibunya menatapnya cemas saat Alia mengemasi tas. "Kamu baru saja pulang, kenapa harus kembali lagi?" Alia menggenggam tangan ibunya erat. "Ada sesuatu yang harus aku selesaikan, Bu." Ibunya tak bertanya lebih jauh. Mungkin karena melihat mata Alia yang penuh tekad, atau mungkin karena seorang ibu selalu tahu saat anaknya membawa beban besar. Sore itu Alia naik bus menuju Jakarta. Perjalanan 8 jam terasa panjang. Sepanjang jalan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah Nyai Akane benar-benar bangkit lagi? Siapa wanita kimono merah itu? Dan bagaimana mungkin kutukan bisa hidup kembali setelah jantung kristalnya dihancurkan? Ia hanya tahu satu cara untuk mendapatkan jawaban. Datang langsung ke Maharani Sakura Dining. Jakarta menyambutnya dengan hujan gerimis. Keesokan malam, Alia berdiri di depan restoran baru itu. Maharani Sakura Dining tampak lebih mewah daripada Villa Maharani. Bangunannya lebih besar, lebih modern, lebih megah. Namun aura dingin yang menyelimutinya sama persis. Lampu lentera merah menggantung di pintu masuk. Logo bunga teratai berdarah menghiasi dinding depan. Dan di balik kaca restoran, Alia melihat beberapa waitress muda melayani tamu dengan senyum kaku. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, persis seperti para korban sebelum menghilang di Villa Maharani. Alia masuk dengan menyamar sebagai pelanggan. Interior restoran begitu elegan. Musik shamisen mengalun pelan. Para tamu makan dengan wajah puas, tak sadar mereka sedang berada di sarang kutukan. Seorang pelayan menghampirinya. "Selamat malam, apakah Anda sudah reservasi?" Alia menatap pelayan itu dan tercekat. Gadis itu masih sangat muda, mungkin baru 18 tahun, dan di tangannya Alia melihat gelang akar hitam, gelang yang dulu diberikan Pak Darman padanya. Dari mana gadis itu mendapatnya? Sebelum Alia sempat bertanya, suara lembut terdengar dari belakang. "Sudah lama kita tak bertemu." Alia berbalik. Wanita kimono merah berdiri di sana. Cantik, anggun, tapi sorot matanya penuh kegelapan. "Aku sudah menunggumu, Alia." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Madam Akane. Ia mengajak Alia masuk ke ruang VIP pribadi di lantai atas. Ruangan itu sunyi, dindingnya dipenuhi lukisan wanita Jepang tanpa mata. Di tengah ruangan ada meja teh rendah. Madam Akane menuangkan teh hijau ke cangkir Alia. "Apa maumu dariku?" tanya Alia dingin. Madam Akane tersenyum. "Kau menghancurkan tubuh lamaku, tapi ruh tak bisa mati semudah itu." Alia menegang. "Jadi kau memang Nyai Akane?" "Nyai Akane hanyalah nama yang diberikan manusia," katanya tenang. "Aku jauh lebih tua dari itu." Alia menggenggam tangan erat. "Kenapa kembali?" Madam Akane tertawa kecil. "Karena keserakahan manusia tak pernah habis. Selalu ada orang seperti Kenji yang mau menukar nyawa demi kekayaan." "Siapa sekarang?" Madam Akane menatap lurus. "Pemilik restoran ini bukan aku." Pintu ruangan terbuka dan Alia membeku. Yang masuk adalah Mira, mantan supervisor Villa Maharani, masih hidup, masih utuh, masih menjadi bagian kutukan. "Mira," bisik Alia. Mira tersenyum dingin. "Kenji terlalu lemah, ia gagal menjaga perjanjian, sekarang giliranku." Mira menjelaskan semuanya. Saat ledakan Villa Maharani terjadi, ia berhasil menyelamatkan salah satu pecahan jantung kristal kutukan. Dengan bantuan Madam Akane,
Ia membangun kembali perjanjian itu. Kini Maharani Sakura Dining menjadi pusat ritual baru. Namun ada satu perbedaan. Jika dulu korban hanya satu orang setiap bulan, kini mereka membutuhkan lebih banyak. Jakarta lebih besar, dan tamu kami jauh lebih banyak, kata Mira. Alia merasa muak. Kalian gila. Madam Akane tersenyum tipis. Tidak, kami hanya memahami harga kekayaan. Mira beri isyarat. 2 pegawai pria masuk dan menangkap Alia. Tangannya diikat. Ia diseret ke ruang bawah tanah restoran baru itu. Dan begitu pintu basement terbuka, Alia merasakan teror lama kembali. Basement itu lebih besar daripada yang lama, lebih gelap, lebih mengerikan. Di sana, belasan gadis muda terikat di kursi batu. Sebagian menangis, sebagian pingsan. Di tengah ruangan ada altar kristal baru, lebih besar daripada sebelumnya. Dan di dalam kristal itu, Alia melihat bayangan wajah Kenji menjerit terperangkap. Ruh Kenji ternyata belum musnah. Ia menjadi bagian inti kutukan. Malam ritual terakhir dimulai. Mira mengenakan jubah hitam pemimpin ritual. Madam Akane berdiri di belakang altar seperti Ratu Iblis. Alia diikat di kursi batu utama. Namun saat Mira mulai membaca mantra, suara ledakan keras mengguncang basement. Brak! Pintu besi roboh. Sekelompok polisi bersenjata masuk. Lampu sorot menerangi ruangan. Ternyata sebelum datang ke restoran, Alia diam-diam mengirim semua bukti dan lokasi restoran ke email anonim. Kepanikan terjadi. Para pegawai kerasukan menyerang polisi. Tembakan meletus. Jeritan memenuhi ruangan. Mira marah besar. Kau mengkhianati perjanjian. Dalam kekacauan itu, Alia berhasil melepaskan ikatan dengan pecahan logam. Ia berlari ke altar kristal. Madam Akane menerjangnya. Namun kali ini Alia siap. Ia meraih obor ritual dan menusukkannya ke inti kristal. Crash! Kristal pecah. Jeritan Kenji menggema. Mira menjerit histeris. Madam Akane meraung marah. Seluruh basement mulai runtuh. Polisi mengevakuasi para korban. Alia berlari keluar bersama gadis-gadis yang diselamatkan. Di belakangnya, Mira dan Madam Akane tertelan reruntuhan altar. Ledakan besar menghancurkan basement. Maharani Sakura Dining resmi ditutup. Kasus itu menggemparkan Indonesia. Mira dinyatakan tewas. Madam Akane tak pernah ditemukan. Mayatnya lenyap tanpa jejak. Alia kembali ke kampung halamannya sekali lagi. Ia berharap semua telah berakhir. Namun 3 bulan kemudian, sebuah kartu pos tiba tanpa alamat pengirim. Di depannya hanya tertulis, untuk Alia. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada foto sebuah restoran baru di Singapura. Namanya, Akane Imperial Sushi House. Dan di belakang foto tertulis satu kalimat. Selama manusia tamak, aku akan selalu hidup. Alia menutup mata. Ia tahu, perang melawan kutukan itu belum selesai. Dan mungkin tak akan pernah benar-benar selesai. Demikian kisah malam ini di Pesugihan Berantai. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap keserakahan selalu membawa harga yang harus dibayar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah horor terbaik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain-main dengan pesugihan.